Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai berpikir kritis. Oke, sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Definisi berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Nah, berpikir kritis itu merupakan sebuah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Nah, menurut James pada tahun 1986, menurutnya berpikir kritis itu merupakan kemampuan untuk menganalisis suatu fakta dan kemudian mencetuskannya dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, lalu menarik kesimpulan dan mengevaluasi argumen, lalu memecahkan masalah. Lalu ada juga dari Mertes tahun 1991, dia mengatakan berpikir kritis itu merupakan sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap yang reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Lalu ada satu lagi dari Scriven dan Paul tahun 1992. Menurutnya berpikir kritis itu merupakan proses intelektual yang dengan aktif dan terampil mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang sudah dikumpulkan atau yang sudah hasil dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi untuk memandu keyakinan dan tindakan. Berpikir kritis itu tidak sama dengan menghafal ataupun mengumpulkan informasi. Kenapa? Karena berpikir kritis itu beda ya, tidak sama dengan orang yang mengakumulasikan informasi. Misalkan seperti seseorang yang punya daya ingat yang baik dan memiliki banyak fakta. Nah, itu tidak berarti dia itu merupakan seorang pemikir kritis. Seorang pemikir kritis itu mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui caranya untuk memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan sebuah masalah dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Jadi beda dengan berpikir kritis sama dengan yang punya daya ingat atau menghafal. Berpikir kritis juga tidak sama dengan mengkritik, mengecam, atau mendebat, karena berpikir kritis itu tidak sama dengan sikap yang argumentatif ataupun mengecam orang lain, karena berpikir kritis itu sifatnya netral, dia objektif dan tidak bias. Jadi sesuai masalahnya apa. Jadi dia sifatnya objektif. Nah, meskipun berpikir kritis ini dapat digunakan untuk menunjukkan kekeliruan atau alasan-alasan yang buruk, berpikir kritis ini dapat memainkan peran penting dalam kerjasama menemukan alasan yang benar maupun melakukan tugas konstruktif. Nah, pemikir kritis ini dia mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan bias dalam alasan yang dikemukakannya. Keterampilan dari inti berpikir kritis. Nah, ini ada sebuah kalau kalian lihat di depan ini seperti bola ya, seperti bola basket. Yang dimana nih pada keterampilan inti berpikir kritis ini itu terdiri dari analisis, inference, explanation, evaluasi, interpretation, dan self-regulation.
yang dimana untuk analisis itu harus bisa memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen, ataupun menganalisis argumen. Lalu pada interpretation, nah atau interpretasi, nah di sini harus bisa mengkategorisasikan suatu masalah, dekode, dan mengklarifikasi suatu makna. Kemudian self regulation atau regulasi diri. Nah, ini bagaimana cara kita itu meneliti diri kita sendiri, lalu mengoreksi diri kita. Dan harus bisa memahami hubungan-hubungan logika antar gagasan. Kemudian bisa memecahkan masalah secara sistematis, kemudian merefleksikan kebenarannya dengan merefleksikan kebenaran keyakinan dengan nilai-nilai diri sendiri. Nah, itu lalu bisa mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam pemberian suatu alasan. Lalu pada inference atau inferensi, nah ini kemampuan dalam mempertanyakan suatu kebenaran, memikirkan alternatif suatu pemecahan masalah, kemudian menarik kesimpulan lalu mengambil keputusan. Lalu pada explanation di sini menyatakan masalah atau menyatakan hasil, mampu menyatakan masalah, mampu menyatakan hasil, mampu mengemukakan suatu kebenaran secara prosedural, dan mampu mengemukakan argumennya di sini. Lalu terakhir evaluation atau evaluasi. Nah, evaluasi di sini mampu memberikan pernyataan atau memberikan suatu penilaian dari setiap argumen yang ingin disampaikan. Nah, itu inti dari sebuah kemampuan atau keterampilan dalam berpikir kritis. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis. Nah, pemikir kritis di sini cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkannya dari informasi yang irrelevan. Lalu dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah atau mengambil keputusan, dan jika perlu mencari informasi tambahan yang relevan. Nah, ini pemikir kritis. Nah, beda dengan yang bukan pemikir kritis. Jika bukan pemikir kritis, pada yang bukan pemikir kritis itu mampu mengumpulkan suatu fakta dan informasi, dan dia memandang semua informasi itu sama pentingnya. Nah, kemudian dia tidak melihat ataupun menangkap ataupun mampu memikirkan dari masalah inti, karena dia cara berpikirnya itu dia tidak objektif, dia subjektif. Nah, ini jadi bedanya antara pemikir kritis dengan yang bukan pemikir kritis, dimana pemikir kritis itu dia lebih teliti dibandingkan pemikir kritis, yang dimana dia hanya berdasarkan fakta ataupun informasi yang sudah dikumpulkannya, tidak difilter terlebih dahulu. Sedangkan kalau pemikir kritis kan dia lebih difilter dulu nih informasi atau faktanya. Lalu kenapa kita harus berpikir kritis? Karena berpikir kritis itu memungkinkan Anda memanfaatkan potensi Anda dalam melihat suatu masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri. Dan kenapa berpikir kritis itu penting sehingga perlu kita pelajari? Karena berpikir kritis itu merupakan suatu keterampilan yang universal, di mana
suatu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional itu diperlukan pada setiap pekerjaan apapun, ketika mempelajari bidang ilmu apapun, dan untuk memecahkan masalah apapun. Jadi merupakan aset nih, aset yang berharga bagi setiap karir seseorang. Jadi jika kalian mempunyai profesi ataupun pekerjaan, nah itu wajib berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu sangat penting di abad 21 ini karena merupakan era informasi dan teknologi. Seseorang itu harus merespon perubahan dengan cepat dan efektif, sehingga memerlukan keterampilan intelektual yang fleksibel dan kemampuan dalam menganalisis informasi dan mengintegrasikannya ke dalam berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Supaya apa? Supaya kita dapat mengambil keputusan yang cepat, yang logis, yang lebih baik. Nah, berpikir kritis ini mampu meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Karena dalam berpikir jernih dan sistematis ini dapat meningkatkan cara kita mengekspresikan suatu gagasan dan berguna dalam mempelajari cara menganalisis struktur teks dengan logis dan meningkatkan kemampuan kita untuk memahaminya. Nah, berpikir kritis juga meningkatkan kekreativitasan, di mana untuk menghasilkan suatu solusi kreatif terhadap suatu masalah itu tidak hanya perlu dengan gagasan yang baru, tapi juga gagasan baru itu harus berguna dan relevan dengan tugas yang ingin diselesaikan. Berpikir kritis ini berguna untuk mengevaluasi ide-ide baru dan memilih yang terbaik, lalu memodifikasikannya jika diperlukan. Berpikir kritis ini untuk merefleksikan diri. Jadi untuk memberi struktur kehidupan sehingga kehidupan itu menjadi lebih berarti. Nah, ini diperlukan suatu kemampuan untuk mencari suatu kebenaran dan lalu merefleksikannya ke dalam nilai-nilai dan keputusan diri sendiri. Nah, berpikir kritis ini merupakan meta thinking skill ya, keterampilan untuk merefleksikan dan mengevaluasi diri terhadap nilai dan keputusan yang diambil, lalu dalam konteks membuat hidup yang lebih berarti, melakukan upaya sadar untuk menginternalisasi hasil refleksi itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa ini untuk kalian nih. Jadi penting untuk kalian juga sebelum memasuki dunia kerja. Nah, di dunia perkuliahan kalian sudah harus memulai berpikir kritis, mana ini dapat membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, dan memperkuat argumen kalian. Yang kedua, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Jadi untuk memberikan suatu mengemukakan pertanyaan atau memang ada yang ditanyakan itu benar-benar kalian itu nggak tahu, bukan karena kalian sudah tahu jawabannya, kalian ya ingin bertanya, ibaratnya itu lebih ngetes ya. Nah, itu sebenarnya salah. Jadi harus jelas pertanyaannya, harus dirumuskan dulu yang benar-benar tidak tahu. Ketiga, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. Keempat, membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. Kelima, membiasakan berpikir terbuka, jadi nggak sempit. Jadi berpikir itu harus luas, harus berpikir nggak cuman A aja nih yang ada di sini, ada B, ada C, ada D. Nah, itu ya. Lalu keenam, mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya.
Lalu kontribusi teori dalam memahami berpikir kritis. Di sini ada beberapa aneka teori psikologi dan filosofi yang digunakan untuk memahami berpikir kritis. Yang pertama ada kognitif psikologi, ada filosofi, ada behavioral psikologi, dan konten spesialis. Ada kognitif psikologi atau psikologi kognitif. Nah, ini merupakan suatu metode ya dalam memahami berpikir kritis. Nah, metode ilmu ini itu untuk menjawab suatu pertanyaan dasar mengenai bagaimana sih pikiran kita itu bekerja. Nah, dengan menggunakan penelitian yang terkontrol, psikologi kognitif itu berusaha untuk menjelaskan mengenai proses berpikir yang sering kita lakukan setiap harinya. Lalu pada filosofi. Nah, kalau kita lihat filosofi itu berasal dari bahasa Yunani, itu filosofia, yang artinya itu kalau philos itu artinya cinta dan sophia itu berarti kebijaksanaan. Jadi filosofi merupakan cinta kebijaksanaan. Nah, menurut Plato ya mengatakan filosofi itu merupakan ilmu yang bermanfaat atau ilmu pengetahuan yang lebih berminat mencapai kebenaran aslinya. Sedangkan menurut Aristoteles, dia mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya itu tergandung metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik ataupun estetika. Nah, filosofi ini dia membahas ilmu tentang segala yang ada secara mendalam, sistematis maupun universal. Nah, tujuan dari filosofi ini untuk mencari keterangan yang sedalam-dalamnya mengenai sesuatu berdasarkan akal pikir dari manusia. Nah, manusia itu merupakan makhluk berpikir yang selalu menginginkan menginginkan untuk selalu mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan secara jasmania ataupun rohania, kebenaran dan kebaikan. Nah, filosofi ini dia hakikatnya itu bukan hanya untuk mengajarkan manusia itu untuk berpikir kritis, tapi juga untuk berpikir lebih mendalam, atau radikal. Nah, jadi jangan takut sini kalau misalkan berpikir radikal ya. Cuman ini berpikir radikal ini dalam hal yang positif. Oke, lanjut ke behavior psikologi. Behavioral psikologi. Nah, ini merupakan suatu tindakan, pikiran atau perasaan dan dapat atau harus dianggap sebagai perilaku. Jadi pada behavior psikologi ini itu merupakan suatu tindakan atau segala tindakan yang dapat dijelaskan karena dapat teramati secara langsung. Jadi dengan memandang bahwa perilaku manusia itu bersifat reaktif, tindakan yang dilakukan oleh manusia diakibatkan oleh rangsangan dari luar. Oke, Ibu kasih contoh. Contohnya itu misalkan ketika ada guru memberikan tugas kepada muridnya, lalu penambahan tugas tersebut itu membuat muridnya tersebut semakin giat belajar. Nah, maka dari penambahan tugas tersebut, itu merupakan penguatan positif dalam belajar. Jadi jika guru menetapkan pengurangan tugas dan ternyata murid malah semakin giat belajar, maka pengurangan tugas tersebut itu merupakan penguatan negatif dalam belajar. Nah, faktor dari behavioral psikologi ini
itu merupakan suatu landasan dalam model untuk pengajaran sistem perilaku. Nah, model ini dia mengadakan manipulasi penguatan dengan mengurutkan tugas-tugas belajar yang kemudian itu nantinya akan membentuk perilaku seseorang. Lalu lanjut ke konten spesialis. Kalau kita lihat dari judulnya aja kan merupakan konten spesialis, jadi lebih ke konten sepertinya ya, membuat ataupun seperti keterampilan. Jadi pada konten spesialis ini misalkan ada seseorang yang bertugas untuk membuat strategi konten misalkan, atau meneliti misalkan apa sih yang sedang tren bulan ini, lalu menuliskan kontennya. Nah, biasanya seseorang yang bekerja pada profesi ini itu akan berada di lingkungan kantor. Jam kerjanya pun biasanya bervariasi tergantung organisasi ataupun perusahaan yang ditempatinya. Nah, terlepas dari itu, sebagian besar bisa juga bekerja selama 40 jam misalkan setiap minggunya. Nah, artinya dalam satu hari mereka bekerja selama 8 jam. Jadi seorang konten spesialis ini dia harus berkolaborasi dengan anggota tim lainnya, misalkan seperti penulis atau desainer atau manajer. Nah, secara keseluruhan banyak yang dikerjakan pada posisi ini sehingga cakupan kerjanya itu cukup luas. Jadi perannya itu bervariasi dan beragam. Pada konten spesialis ini dia lebih cenderung menggunakan konten untuk membangun merek dan juga mendorong adanya tindakan dari customer. Nah, ini konten spesialis ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jembatan berpikir dan berpikir kreatif. Pada berpikir kritis, ini menuntut seseorang untuk menganalisa dan menilai pemikiran dengan sebuah pandangan guna memperbaiki pemikiran yang didasarkan pada sebuah tujuan. Nah, sedangkan berpikir kreatif ini merupakan suatu kemampuan yang menyebabkan seseorang individu itu dapat melahirkan suatu ide ataupun gagasan yang baru atau gagasan kreatif lainnya mengenai sesuatu hal. Jadi baik berpikir kritis ataupun kreatif ini sangat penting dalam mengembangkan kemampuan siswa ataupun mahasiswa. Nah, sedang dalam pembelajaran tersebut kadang mahasiswa atau siswa itu dituntut juga untuk menganalisis suatu gagasan dan berpikir secara kritis dan objektif mengenai suatu masalah. Nah, kayak ini jadi harus ada pengetahuannya, lalu ada pemahaman, penerapan, analisis ya. Lalu bedakan berpikir kritis dengan konsep berpikir lainnya, di mana ada habitual thinking, brainstorming, creative thinking, prejudicial thinking, dan emotive thinking. Nah, pada habitual thinking ini jadikanlah cara berpikir itu berdasarkan latihan atau berdasarkan praktik dengan mempertimbangkan data-data yang ada saat ini. Lalu brainstorming di mana mengatakan apapun berdasarkan pemikiran yang terlintas tanpa adanya evaluasi. Kemudian creative thinking ini mengambil fakta-fakta, konsep, dan prinsip bersama baik yang secara
pemikiran ataupun ide-ide yang baru ya, ataupun konsep-konsep yang baru. Lalu prejudicial thinking mengumpulkan bukti-bukti ini untuk mendukung suatu posisi tertentu tanpa mempertanyakan posisi itu sendiri. Lalu pada emotive thinking ini merespon pesan emosi yang disampaikan oleh setiap konten. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, universal intellectual standard. Ini standar berpikir intelektual secara universal. Yang pertama adalah clear, yang dimana jika suatu pernyataan tersebut itu tidak bersih ya, tidak murni, maka kita tidak bisa mengevaluasinya. Dengan benar. Lalu accurate di sini harus akurasi, bahwa fakta yang dikumpulkan, informasi yang dikumpulkan lalu yang disaring itu harus benar-benar betul, terpercaya dan harus diyakini. Lalu presis. Nah, di sini merupakan setiap pernyataan yang dikemukakan itu harus tepat, harus cukup mendetail untuk bisa dipahami. Dan terakhir adalah relevan. Ini merupakan suatu hubungan antara informasi itu harus connect, harus terhubung dengan pertanyaan. Jadi harus saling harus saling berhubungan. Jadi harus logik dalam memberikan suatu pertanyaan itu berdasarkan dari informasi-informasi yang didapat. Oh ya, masih ada lagi nih ya, untuk standar intelektual nih. Ada depth. Nah, depth ini setiap pertanyaan itu harus berdasarkan fakta, jadi harus lebih mendalam di sini fakta-faktanya. Kemudian breadth ini pada breadth ini dalam suatu kemampuan berpikir kritis, kita itu harus bisa memahami atau merefleksikan terhadap suatu permasalahan yang mendalam. Jadi kita harus bisa mempertahankan argumen kita agar tetap terbuka bagi berbagai setiap pendekatan dan perspektif yang berbeda. Nah, jadi harus lebih terbuka. Lalu logik, dimana logik ini kita bisa membuat kesimpulan dari informasi yang sudah dikumpulkan, jadi bisa ditarik kesimpulannya. Oke, kita ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama adalah berpikir kritis itu merupakan keterampilan yang penting untuk keberhasilan studi, bekerja, dan hidup di era informasi dan teknologi abad ke-21, apalagi pada dunia kerja ya. Yang kedua, definisikan berpikir kritis ini dan bedakan dengan konsep berpikir yang serupa. Nah, seperti yang di atas tadi, coba dibaca lagi. Yang ketiga, identifikasi karakteristik dan perilaku yang berhubungan dengan berpikir kritis dan definisikan secara operasional. Jadi berpikir kritis ini dia meliputi ada beberapa aspek: kognitif, afektif, kognitif, dan perilaku. Oke. Cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat berpikir kritis untuk mengoptimalkan potensi Anda. Jadi bebaskan diri Anda dari kebiasaan membebek dan menelan informasi mentah-mentah. Jadi temukan dulu faktanya ya. Jadi sebelum menyimpulkan sesuatu, cari dulu informasinya, cari dulu faktanya, baru kita bisa menarik kesimpulan. Jadi jangan
Jangan sembarangan dalam menarik kesimpulan seperti netizen-netizen yang ada di sosial media saat ini. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik, masyarakat yang baik, kita harus bisa berpikir kritis karena kalian kan udah kuliah semuanya di sini nih. Oke? Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya.